Anjir, gue berasa fosil banget kalau ngomongin Slam Dunk. Ya emang tolol banget sih gue waktu itu ya. Nonton the first Slam Dunk itu rasanya kayak nonton basket beneran coy. Jangan kentut. Anjing keren. Bang, tanding. Selamat datang di Coci TV, konten yang mereview film dari sudut pandang orang Acolali. Gue sangat bersemangat kali ini karena video kali ini ngebahas salah satu anime favorit gue, Slam Dunk versi movie atau the first Slam Dunk. Slam Dunk adalah best of the best anime in the world. Mungkin juga jadi favorit anak-anak yang tumbuh di tahun 90-an ya kayak gue. Anjir, gue berasa fosil banget kalau ngomongin Slam Dunk. Ini dulu ya waktu gue kecil ya, abis main sama bocah-bocah komplek nih, gue pasti langsung cepet-cepet pulang, mandi, abis itu ya nonton Slam Dunk sambil disuapin sama nyokap gue. Itu memang momen masa kecil tuh momen-momen paling the best ya. Nggak usah mikirin cicilan, nggak perlu mikirin beli skincare kalau habis. Percaya atau enggak nih, dulu waktu kecil gue pengen warnain rambut jadi merah gara-gara Hanamichi Sakuragi. Ya emang tolol banget sih gue waktu itu ya. Untungnya nggak jadi sih. Kalau jadi mungkin gue udah kayak ayam-ayaman yang dijual di depan SD kali ya. Fokus utama the first Slam Dunk adalah di pertandingan Sohoku lawan Sanoh di kejuaraan nasional. Sama kayak di manga, ini jadi pertandingan terakhir sebelum komiknya selesai ya. Ini tuh pertandingan paling epic, paling menegangkan, paling berat, paling seru juga. Di versi film ini, Hanamichi Sakuragi yang biasanya jadi tokoh sentral nih kayak seakan-akan disingkirkan gitu loh. Justru yang dikedepanin itu Ryota Miyagi. Jadi penonton itu dibawa untuk mengeksplor sedalam-dalamnya soal masa lalunya Ryota Miyagi. Nonton the first Slam Dunk itu rasanya kayak nonton basket beneran coy. Tegang waktu kejar-kejaran poin, sedih waktu Sohoku ketinggalan jauh, dan akhirnya dibikin terharu sama hasil pertandingannya. Paling bikin terharu itu momen waktu Rukawa sama Hanamichi akhirnya bisa teamwork, bisa kerjasama. Ya kan kita tahu sendiri ya, Rukawa sama Hanamichi itu kalau di seriesnya udah kayak Tom and Jeffrey. Tom and Jerry, maksudnya Jeffrey siapa lagi. Apalagi momen waktu Rukawa sama Hanamichi tos. Anjir, sumpah itu speechless banget. Di detik-detik akhir pertandingan menjelang terakhir, adegannya dibuat hening selama beberapa detik dan itu sukses bikin suasana jadi dramatis. Ini gue punya sedikit saran ya buat kalian yang mau nonton The First Slam Dunk. Ketika momen hening itu terjadi, jangan coba-coba kentut. Gak lucu banget dong, suasana lagi tegang, hening, gak ada suara, terus tiba-tiba bunyi. Lu gak mau kan bangku bioskop melayang ke kepala lu? Buat gue sebagai penonton seri Slam Dunk zaman dulu, nonton versi movie-nya ini kayak nostalgia gitu loh. Ada beberapa adegan di anime yang dibawa ke film dan itu bikin kita tuh jadi throwback ke zaman baheula. Mungkin ada yang inget dulu nonton Slam Dunk sambil disuapin sama nyokap kayak gue. Mungkin dulu ada yang nontonnya di rumah Pak RT, mungkin ya macem-macem. Terus di sini kita bisa ngelihat adegan-adegan yang gak ada di manga atau di series tanpa merusak plot ceritanya ya. Justru tambahan-tambahan tadi itu semakin memperkaya cerita yang sebelumnya udah ada. Nah, that's why lu mesti nonton Slam Dunk movie karena di sini lu bisa dapet hal-hal yang gak didapetin di komik atau di kartunnya. Sekarang kita ngomongin visual nih ya. The First Slam Dunk pakai 3D yang cakep banget, warnanya tajam, animasinya halus banget, terus ditambahin juga panel-panel komik yang itu bikin adegannya jadi gak monoton. Lalu kita lanjut ke scoring. Nah ini bagian penting banget. Kenapa? Karena
Scoring di film ini adalah elemen yang bikin The First Slam Dunk tuh makin hidup, bernyawa. Mayoritas musik di sini pakai musik yang upbeat, ya namanya juga film sports ya harus pakai musik yang bersemangat. Gak mungkin juga pakai lagunya Gugur Bunga kan. Di scene awal sebelum pertandingan diisi pakai lagunya The Birthday yang judulnya Love Rockets. Bangsat, itu keren banget. Sorry ya kasar ya, gue kalau kagum memang mulutnya suka toksik, tapi itu emang opening yang ngebakar semangat banget. Kita yang nonton jadi berasa ikut siap untuk bertanding. Lo lihat deh di YouTube ya, band Jepang namanya The Birthday, judul lagunya Love Rockets. Kalau denger itu bawaannya pengen mosing banget, bray. Gue juga pengen mosing, tapi nggak mungkin di dalam bioskop mosing kan. Ada satu scoring yang amat sangat simple, cuman satu nada piano kayak gini nih. Udah kayak gitu doang udah, tapi bisa bikin suasana jadi dramatis. Ini mungkin yang bikin scoringnya waktu bikin lagi mager kali ya. Duh, bikin musik apa nih ya, terus tiba-tiba nggak sengaja kepencet piano, ting. Nah ini bagus nih. Di awal tadi gue bilang ya kalau The First Slam Dunk ini seperti menjadikan Ryota Miyagi sebagai tokoh utamanya. Emangnya di sini tuh sangat digali masa lalunya Ryota, dijelasin alasan sentimental kenapa dia pakai handband 2 hitam sama merah, kenapa milih nomor punggung 7, dan itu semua nggak ada di anime atau di manganya. Ternyata kenapa dia pakai handband 2, kenapa pilih nomor punggung 7, ternyata maknanya dalam banget. Si penulis naskah Takehiko Inoue, ini kalau pronounce gue salah benerin ya. Si penulis naskah ini menempelkan cerita yang sangat mengharukan sekali untuk backgroundnya Ryota. Kalau ngikutin kisah hidupnya Ryota tuh kencing dulu lah. A few moments later. Mengangkat Ryota Miyagi sebagai tokoh sentral di First Slam Dunk adalah sebuah penyegaran menurut gue ya. Karena kan di versi orisinilnya cuma terfokus sama 2 karakter ya, which is jadi bikin fans Slam Dunk itu terbelah. Lu timnya Hanamichi, timnya Rukawa, atau nasi tim ayam kalau lagi lapar. Nah ini di versi movie-nya tuh seakan mau nunjukin kalau hey, Sohoku tuh juga punya Miyagi loh. Historinya juga menarik loh. Tapi Hanamichi tetap dapat spotlight di First Slam Dunk dengan segala ketololan dia. Tapi ketololan dia ini jadi satu-satunya elemen komedi di First Slam Dunk. Terus Akagi diselipin sedikit nih masa lalunya. Terus Mitsui juga ada sedikit banget masa lalunya. Tapi kalau Rukawa gak ada sama sekali. Padahal ya seru loh kalau backgroundnya Rukawa ini dikulik. Mungkin ada penonton yang penasaran kenapa dia bisa jago banget di kelas 1 SMA ini. Apakah karena dia lahir dari keluarga atlet kah? Atau karena dia kesurupan arwahnya Michael Jordan kah? Gua bingung kenapa di First Slam Dunk gak ada Kainan ya. Maksud gua gak ada adegan yang nunjukin kalau Kainan lagi nonton Sohoku tanding lawan Sano. Padahal kan Kainan sama Sohoku kan sama-sama perwakilan dari Kanagawa nih ya. Terus Hanamichi juga punya hubungan yang cukup, nggak bilang deket sih ya, punya hubungan lah sama beberapa pemainnya Kainan gitu loh. Tapi kok nggak ada, ya nggak tahu lah awal. Satu hal lagi yang bikin gua nggak habis fikri nih, pemain cadangannya Sohoku ngapain di film ini? Pemain cadangannya Sohoku tuh kan ada sekitar 3 sampai 4 orang nih ya. Tapi yang main cuman Kogure doang. Yang lainnya nganggur aja gitu. Saking gabutnya tuh ada yang lagi main ludo, ada yang sebat di pojok. Bang, tandingnya udah belum bang? Udah gitu aja review Slam Dunk, The First Slam Dunk maksud gue. Saran gue ya nonton lah.
Kabarnya nih The First Slam Dunk akan ada di Netflix, tapi nggak tahu itu bener apa enggak ya. Tapi experience nonton di bioskop sama OTT kan beda. Di bioskop lebih dapet serunya karena soundnya lebih bagus, gambarnya juga lebih bagus. Jadi menurut gua ya nonton aja lah, mumpung masih ada di bioskop. Oke, segitu dulu reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur sama konten ini. Kalau terhibur, tahu kalian harus ngapain? Ya di subscribe lah, jangan nonton doang. Pencet tombol jempol nungging. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.